kelas 10 HIPA di SMP kita telah membahas mengenai relasi atau hubungan yang masih sederhana. Kita bahkan sudah belajar tentang fungsi. Nah, kemudian kali ini kita akan mengembangkannya ke yang lebih detail. Jadi nanti kita masih akan bicara tentang himpunan, kaitan antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain yang kita sebut dengan istilah relasi. Kita mulai dengan pengertian produk Cartesius. Nah, di produk Cartesius ini jika A dan B sebuah himpunan, tapi yang tidak kosong lah tentunya ya, artinya memiliki anggota ya yang tidak kosong, maka produk Cartesius A dan B ditulis seperti ini: A kali B adalah himpunan pasangan terurut X, Y, di mana X elemen A dan Y elemen B. Maksudnya ini apa sih? Nah, tidak usah ragu, kita langsung ke contoh. Jadi misalnya kalau ada himpunan A, misalnya anggotanya A, B, C, ini anggotanya saya buat dalam huruf kecil ya. Kemudian himpunan B, anggotanya misalnya 1, 2. Jadi NA, banyak anggota himpunan A ada 3, banyak anggota himpunan B ada 2 buah. Nah, kemudian yang dimaksud produk Cartesius A kali B, karena nanti akan kita jumpa ini selalu ya. Produk Cartesius A kali B adalah himpunan pasangan terurut yang bisa kita susun dari antara A dan B. Jadi yang bisa kita susun kan A1, kemudian A2, kemudian B1, kemudian B2. Perhatikan cara menulisnya ya. Setiap pasangan berurut seperti ini dipisahkan lagi dengan tanda koma. Pasangan berikutnya apa lagi? C1 lagi C2. Seperti ini kita tutup dengan kurung kurawal. Jadi ada 6 anggota N kali N, A kali B, ada 6 buah. Tapi kalau ditanya B kali A, maka yang kamu peroleh adalah 1A. Jadi A kali B berbeda waktu mengurutkannya. Artinya di bilangan pertama, di anggota-anggota pertama dari pasangan terurut ini adalah anggota-anggota dari himpunan A. Tetapi di B kali A, di bagian pertama dari pasangan terurut ini adalah anggota dari B, kemudian disusul nanti anggota A, berarti 1A, kemudian 1B, 2A, 2B, kemudian 2C, 1C, dan 2C. Ini maksudnya tadi 1A, 1B, kemudian 2A, 2B, 1C, 2C kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, ini yang disebut dengan produk Cartesius. Nah, kemudian kita sekarang ke pengertian relasi atau hubungan. Nah, tadi jika A kali B adalah produk Cartesius dari himpunan A dan B, nah begitu ya. Nanti kamu catat dengan baik ya. Maka relasi atau hubungan antara A dan B merupakan himpunan bagian dari A kali B. Nah, di A kali B ini kan ada tadi 6 buah produk Cartesiusnya, anggotanya maksud saya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan relasi adalah himpunan bagian dari anggota A kali B ini. Jadi bisa jadi salah satu relasinya adalah
A1, B2, C1 misalnya. Apa nama relasinya ini? Ya nanti tergantung persoalannya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya misalnya tentang definisi relasi ini. Nah, misalnya ada persoalan begini. Himpunan A anggotanya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B anggotanya ada 3, 1, 3, dan 5. Nah, R merupakan relasi dari A ke B yang didefinisikan sebagai X lebih kecil dari Y. Nah, bagaimana kita menggambarkan relasi ini? Nah, cara menggambarkan relasi ini kita bisa buatkan dalam himpunan pasangan berurutan yang merupakan himpunan bagian dari produk kartesiusnya tadi. Atau bisa juga nanti kita buat dalam diagram panah seperti yang kita dapat waktu SMP, atau nanti kita buat dalam diagram kartesius. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, dengan persoalan ini, kalau hanya ditanya produk kartesius A kali B, artinya sebenarnya kita akan memasangkan setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dalam bentuk pasangan berurutan. Ini masih hanya sebatas produk A kali B. Berarti yang mungkin terjadi adalah 1, 1, kemudian 1, 3, 1, 5, kemudian apa lagi? 2, 1, 2, 3, 2, 5, kemudian pasangan apa lagi? 3, 1, 3, 3, 3, 5 lagi, 4, 1, 4, 3, 4, 5. Oke, jadi ada berapa buah produk kartesiusnya? Ada 12 buah, 3 kali 4 ya. Jadi kalau ditanya nanti NA kali B sama dengan banyak anggota himpunan A kali banyak anggota himpunan B, 4 kali 3 sama dengan 12 buah. Tetapi yang ditanyakan bukan ini. Yang ditanya yang pertama relasi dari A ke B. Nah, relasi dari A ke B tetapi didefinisikan dengan X lebih kecil dari Y, di mana X ini artinya anggota himpunan A dan Y ini anggota himpunan B. Nah, dari produk kartesius ini yang manalah yang merupakan hubungan lebih kecil dari? Oke, lebih kecil dari. Kita menggunakan kata lebih kecil dari ini, tetapi X yang di sini tadi anggota himpunan A, Y anggota himpunan B. Nah, relasinya kita pilih saja yang mana yang menyatakan lebih kecil dari. Kalau kita ambil ini, 1 kan tidak lebih kecil dari 1, maka tidak merupakan relasi yang kita inginkan. 1, 3 lebih kecil dari, berarti kita daftarkan aja 1, 3, karena apa? 1 lebih kecil dari 3, 1 lebih kecil dari 5, 1, 5 lagi, kemudian 2, 1 tidak ya, karena 2 bukan lebih kecil dari 1, 2 lebih kecil dari 3, berarti 2, 3 memenuhi relasi yang kita inginkan. Kemudian 2, 5 ada lagi, 3, 1 tidak, karena 3 tidak lebih kecil dari 1, 3, 3 pun tidak, 3 lebih kecil dari 5, iya, berarti 3, 5 juga masuk dalam anggota relasi. Kemudian 4, 1 tidak, 4, 3 tidak, 4, 5 iya. Sehingga relasinya adalah ini dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau kita kita buat dalam diagram panah bagaimana? Perhatikan. Nah, kita buat dulu himpunannya dalam bentuk begini. Himpunan A kan tadi 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 5. Nah, kemudian kita akan menggunakan hubungan lebih kecil dari, berarti 1 lebih kecil dari 1 tidak. Jadi yang kita buat 1 lebih kecil dari 3, seperti ini buat tanda panah. Nanti buat di sini lebih kecil dari nama relasinya. Kemudian 1 lebih kecil dari 5. Ke sini hubungkan. Lagi 2 lebih kecil dari 1 tidak, tapi 2 lebih kecil dari 3 iya, seperti ini panahnya. 2 lebih kecil dari 5. Nah, kemudian 3 lebih kecil dari berapa lagi? 3 lebih kecil dari 5, 4 lebih kecil dari 5. Perhatikan berapa banyak
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas dengan yang ini tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, atau boleh sebenarnya kamu buat dulu dalam diagram panah, kemudian kamu buat dalam himpunan pasangan berurutan begini. Oke, ataupun tidak harus kamu buat dalam produk Cartesius, langsung jawab begini pun bisa saja. Bisa juga kita buat dalam apa yang disebut dengan diagram Cartesius, tetapi diagram Cartesius kan tidak selamanya nanti kita buat dalam bentuk angka. Bagaimana kalau anggota himpunannya adalah ABCD, ya kamu harus tetap buat kata-kata ABCD di sini. Nah, kemudian kebetulan di contoh kita ini kan merupakan angka, jadi yang kita buat adalah yang ini anggota himpunan A, yang ini anggota himpunan B. Nah, 1 lebih kecil dari 3, kamu buat saja tanda bulatan begini. 1 lebih kecil dari 5. Lagi, 2 lebih kecil dari 3, 2 lebih kecil dari 5. 3 lebih kecil dari 5, 4 lebih kecil dari 5. Inilah dia dalam diagram Cartesius. Nah, kemudian inti dari materi kita sebenarnya di bab ini adalah ketika kita bicara fungsi. Nah, fungsi itu istilah lainnya adalah pemetaan atau mapping. Nah, ini yang akan kita terus pelajari secara khusus. Ini bagian dari yang namanya kalkulus, pengantar kepada nanti kita belajar yang lebih serius lagi, seperti komposisi fungsi, fungsi inverse, dan lainnya. Nah, apa itu definisi fungsi? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B sebenarnya juga merupakan sebuah relasi, sebuah hubungan antara kedua himpunan tersebut, tetapi dia merupakan relasi khusus. Artinya nanti bahwa setiap anggota A habis terpetakan atau tepat dipasangkan dengan anggota himpunan B. Nah, jadi kalau misalnya simbol relasi kita sebut dengan kata R besar tadi, nah jadi kalau misalkan F kecil ditulis biasanya adalah suatu fungsi atau pemetaan dari A ke B, maka dapat dinotasikan dengan F dibuat tanda titik 2 A seperti ini. Nah, jika A dan B memiliki anggota X dan Y, kita misalkan jika X elemen A dan Y elemen B, maka fungsi ini sering ditulis F seperti ini, X, Y, seperti ini. Nah, karena fungsi adalah bagian dari relasi, maka fungsi juga bisa kita buat dalam bentuk diagram Cartesius, diagram panah, atau dalam pasangan berurutan. Nah, bagaimana kalau sebuah fungsi itu dibuat dalam yang namanya diagram panah? Nah, jadi seperti ini. Kalau dalam diagram panah harus ada terdapat domainnya atau daerah asalnya, ada kodomainnya yang disebut dengan daerah kawan. Nah, kemudian nanti kita akan buat bayangannya dalam bentuk tanda panah, hubungan antara himpunan A dan B, dan kemudian nanti kita lihat bayangan yang mana, daerah hasilnya yang mana. Nah, contohnya seperti ini. Ada himpunan S, anggotanya 0125, kemudian ada himpunan T, anggotanya 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kemudian persoalan yang diminta adalah hubungan atau relasi antara S dan T. Relasi saya buat dulu ya. Relasi antara S dan T. Antara S dan T adalah nama relasinya 1 kurangnya dari. Nah, kita mau tegaskan nanti dari contoh ini bahwa jenis relasinya ini adalah fungsi. Nah, kenapa itu fungsi? Kita buat dulu sebentar dalam diagram panah. Nah, kita sudah tempatkan semua anggotanya dalam bentuk begini. Nah, kemudian relasi antara S dan T adalah 1 kurangnya dari 0, 1 kurangnya dari 1.
kan lebih sedikit 1 dia ya. Kemudian 1 kurangnya dari 2. Ngerti maksudnya? 2 1 kurangnya dari 3, 5 1 kurangnya dari 6. Nah, ini disebut fungsi. Ketika ini disebut fungsi, apa yang membedakannya dengan relasi tadi? Yang pertama, bahwa semua anggota himpunan di sebelah kiri ini, yaitu anggota himpunan S terpetakan. Artinya apa? Habis dipasangkan semuanya. 0 dipasangkan ke 1, 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 3, 5 dipasangkan ke 6. Nah, jika salah satu anggota dari himpunan S ini ada yang tidak terpasangkan, maka itu bukan sebuah fungsi. Nah, yang kedua, semua anggota himpunan S ini dipasangkan tepat sekali dengan anggota himpunan T. 0 hanya dipasangkan ke 1, 1 hanya dipasangkan ke 2, 2 hanya dipasangkan ke 3, 5 hanya dipasangkan ke 6. Jadi tidak boleh 0 ke 1, 0 ke 2. Jadi di contoh-contoh yang tadi itu belum tentu fungsi. Karena apa? Bisa jadi anggota himpunan yang di sebelah kiri ini S dipasangkan lebih dari 1 kali. Oke. Tidak masalah kalau di anggota himpunan T ini ada yang tidak terpasang seperti angka 4. Oke. Nah, jadi itu dia definisi fungsi kalau kita melihat dari diagram panahnya. Artinya apa? Semua anggota himpunan ini terpasang dan itu pun terpasang tepat sekali. Nah, kalau kita buat dalam himpunan pasangan berurutan ini, berarti F-nya dari S ke T, kalau kita buat dalam himpunan pasangan berurutan kan jadi begini. 0, 1, 1, 2, kemudian 2, 3, lagi 5, 6. Kalau kita buat dalam diagram Kartesius, saya misalkan buat di sini 0, tidak apa-apa di sini 0, di sini 1, kemudian di sini 2, di sini 5. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 6. Maaf gambarnya jelek. Nah, skalanya tidak harus sama skalanya. Oke. Nah, kemudian kan 0 dipasangkan dengan 1, saya pakai pulpen warna merah saja untuk ini supaya tidak tabrakan dengan bulatannya. 0 dengan 1, kemudian 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, kemudian 5 dengan 6 di sini. Oke, ini dia diagram Kartesiusnya. Nah, artinya apa dengan gambar ini? Kita bisa mengamati 0 hanya dipasangkan dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 5 dengan 6. Ya, jadi kita masuk ke soal berikutnya untuk menyelidiki apakah itu merupakan fungsi atau tidak. Tapi sebelum kita lanjut, kamu perhatikan fungsi dalam diagram panah ini disebut daerah asal, domainnya. Domainnya adalah semua anggota himpunan S-nya. Berarti domainnya adalah 0125. Domain ya, menulisnya domain seperti ini. Kemudian ada disebut dengan kodomainnya atau daerah kawan. Daerah kawannya semua anggota himpunan T. Nah, kemudian ada disebut dengan range. Ini ditulisnya seperti ini, kodomainnya daerah kawan, kodomain. Ada disebut dengan range, daerah hasil, semua anggota himpunan T yang terpasang. Apa saja itu yang terpasang? 1, 2, 3, 6. Jadi di range-nya 4 tidak ikut. Range atau daerah hasil seperti itu ya. Baik, kita masuk ke soal-soal berikutnya lagi. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, perhatikan, ini merupakan fungsi. Kenapa? Sebuah anggota himpunan di A tepat dipasangkan sekali dengan anggota di B. A ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke,
terserah apakah di B ini dia terpasang 2 kali dari A. Tetapi yang A yang harus terpasang sekali. Ini sekali ke sini, ini sekali ke sini, ini sekali ke sini. Ini merupakan fungsi. Ini juga merupakan fungsi. Ini sekali, 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 sekali. Ini juga merupakan fungsi tentunya. Tetapi ini tidak merupakan fungsi. Kenapa ini tidak merupakan fungsi? Karena ada anggota himpunan A terpasang 2 kali ke B. Ini sekali ke sini, ini sekali ke sini. Jadi ini merupakan bukan merupakan fungsi. Ini juga bukan merupakan fungsi karena apa? Ada anggota himpunan A yang tidak terpasang ke B, yaitu ini. Nah, jadi semua ini harus mestinya terpasang. Karena ada yang tidak terpasang, maka bukan fungsi. Apalagi yang gambar ketiga ini. Sudah ada 2 buah tidak terpasang, 1 buahnya terpasang 3 kali. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat dari gambar? Perhatikan gambar ini dalam diagram Cartesius. Nah, gambar pertama bukan fungsi, karena kalau kita tarik garis seperti ini, perhatikan ini, kita tarik garis vertikal, terserah di mana garis vertikalnya. Nah, artinya ada anggota himpunan X terpasang 2 kali. Ini kan misalnya ini angka 1, misal ini angka 1. 1 terpasang ke sini sekali, 1 terpasang ke sini sekali. Ini pun demikian, angka 2 misalnya ini. 2 terpasang ke sini, 2 terpasang lagi ke sini. Oke. Nah, kalau di gambar ini, apakah ini merupakan fungsi? Bukan fungsi. Karena apa? Karena X-nya ini terpasang ke sini, ke sini, ke sini, sini. Jadi bahkan banyak sekali dia terpasang. Kalau ini merupakan fungsi, iya, karena apa? Ketika kita tarik garis vertikal, ini setiap X yang kita ambil dia akan terpasang tepat sekali dengan Y-nya. Ini terpasang X di sini kan sekian koma sekian, ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini. Seperti itu ya, 0 ke sini, kemudian minus sekian ke sini. Jadi tidak akan ada terpasang X-nya 2 kali dengan Y. Apakah ini fungsi? Iya, karena ketika kita tarik garis vertikal seperti ini, setiap X akan terpasang tepat sekali dengan Y. Ini sekali ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, demikian selanjutnya. Nah, kemudian di antara beberapa relasi ini, yang manakah yang merupakan fungsi? Keperhatikan di relasi yang pertama, 1, 2, 1 tepat dipasangkan ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Nah, ini merupakan fungsi. Lagi 1, 1, 1, 2 tidak fungsi karena 1 dipasangkan sekali ke 1, 1 dipasangkan kembali ke 2, bukan fungsi. Lagi 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 fungsi. Karena apa? 1 hanya tepat dipasangkan ke 1, 2 memang ke 1 juga, 3 ke 1 juga, 4 ke 1 juga. Tidak masalah, yang penting ini tidak berulang. 1, 2, 3, 4 tidak berulang. Terserah pasangan mereka adalah berulang. Kemudian 1, 2, 1. Jadi mengeceknya tinggal gini aja. Angka pertama 1, 3, 4. Fungsi. Kemudian 2, 4, 3, 2. Tidak fungsi karena apa? 2 dipasangkan sekali ke 1, dipasangkan lagi ke 3. Bukan fungsi. Nah, itu sementara pengantar dari fungsi. Nah, kemudian kamu catat catatanmu dengan baik. Kemudian kamu kerjakan latihannya dengan baik nanti. Selamat belajar, Tuhan memberkati.